warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok yang akan membahas bab tentang konsep usaha dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Dan lebih tepatnya di sini saya akan membahas tentang BUMS. Apa sih BUMS itu? Dan BUMS itu ada, yang pertama ada pengertiannya, yang kedua ada fungsinya, yang ketiga ada peranannya, yang keempat ada ciri-cirinya, yang kelima ada jenis-jenisnya, yang keenam ada bentuk-bentuknya, serta yang terakhir di sini ada contohnya BUMS yang ada di Indonesia tersebut. Dan di sini pasti kalian sudah pernah mendengar apa sih BUMS itu, dan di sini juga saya akan lebih menekankan tentang apa sih BUMS itu. BUMS merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Swasta. Yang berarti modalnya BUMS itu emang bener-bener dari swasta itu sendiri, tidak ada campur modal lain dari pihak lain. Yang pertama ada pengertian BUMS. BUMS di sini kan badan usaha milik swasta, yang merupakan suatu badan usaha yang semua modalnya berasal dari pihak swasta itu sendiri. Badan usaha milik swasta ini bisa dipunyai oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. Badan usaha swasta dibedakan atas badan usaha dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Yang pertama di sini ada badan usaha dalam negeri, yaitu badan usaha yang modalnya dipunyai oleh masyarakat dalam negeri. Sedangkan badan usaha swasta asing yaitu badan usaha yang modalnya dipunyai oleh masyarakat luar negeri. Dan di sini yang kedua saya akan memberitahu tentang fungsi BUMS tersebut. Fungsi BUMS itu ada 4. Yang pertama, rekan kerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, untuk rekan dalam pengolahan sumber daya. Yang ketiga, dinamisator dalam sebuah perekonomian masyarakat. Yang keempat, untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Peranan dari BUMS itu sendiri itu ada 6 macam, seperti untuk mitra BUMN yang pertama, yang kedua untuk menambah produksi nasional, yang ketiga untuk membuka kesempatan kerja, yang keempat untuk menambah kas negara dan pemacu pada pendapatan nasional, yang kelima untuk membantu pemerintah dalam pengolahan dan pengusahakan suatu kegiatan ekonomi yang tidak ditandatangani oleh pemerintah. Yang keenam, untuk membantu pemerintahan dalam pemantauan pendapatan tersebut. Ciri-ciri umumnya BUMS itu ada 9. Yang pertama, untuk badan usaha yang modal sepenuhnya berasal dari pihak swasta itu sendiri. Yang kedua, pengawasan yang dijalankan secara hierarki dan fungsional oleh sistem pemegang perusahaan. Yang ketiga, untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat, dalam pembagian laba berdasarkan pada pemilik saham atau modal terbanyak. Yang kelima, sebuah badan usaha yang mempunyai badan hukum. Yang keenam, dijalankan dan dimodali oleh perseorangan, banyak orang atau kelompok-kelompok orang. Yang ketujuh, para anggota mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah modal atau saham yang dimilikinya. Yang delapan, bisa menjual saham melalui bursa efek. Yang terakhir, modalnya bisa diperoleh dari lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank. Dan berikutnya saya akan menjelaskan BUMS itu ada 3. Yang pertama, perusahaan swasta nasional. Maksudnya itu perusahaan yang modal usahanya berasal dari masyarakat lokal dari dalam negeri. Contohnya
Contohnya perusahaan nasional itu kayak PT The Jarum, PT Indofood Sukses Makmur, PT Agung Podomoro gitu. Terus yang kedua ada perusahaan swasta asing. Maksudnya itu perusahaan yang modal usahanya berasal dari pihak masyarakat luar negeri. Seperti kayak Jepang menanamkan modal serta implementasi perusahaan di Indonesia. Contohnya perusahaan swasta asing itu seperti PT Mitsubishi, PT Astra, PT Carphone gitu. Terus yang ketiga ada perusahaan swasta campuran. Maksudnya itu bentuk korporasi perusahaan yang modal usahanya didapatkan dari kerjasama antar pengusaha nasional, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Contohnya seperti perusahaan campuran multifungsi kayak PT Al Axiata Group gitu. Di sini ada bentuk-bentuk BUMS. Itu ada 4. Yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua ada firma atau WFA, yang ketiga ada persekutuan komoditer atau CV, yang keempat ada perseroan terbatas. Serta yang terakhir di sini ada contoh BUMS yang ada di Indonesia. Itu sendiri ada badan usaha yang dimiliki oleh swasta yang menjalankan fungsi dan peranan di Indonesia, baik itu badan usaha dalam negeri maupun badan usaha luar negeri. Seperti kayak PT Pupuk Kaltim, terus yang kedua itu kayak ada PT Union Metal, yang ketiga ada PT Di Jarum, yang keempat ada PT Holcim, yang kelima ada PT Krakatau Steel, yang keenam ada PT XL Axiata Terbaik, dan masih banyak contoh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang BUMN dan BUMD. Tentu kalian tidak asing dengan istilah dengan BUMN. Apa itu BUMN? BUMN, Badan Usaha Milik Negara, adalah suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun ada beberapa ciri-ciri dari BUMN, yaitu 1. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang seluruh atau sebagian besar sahamnya dari permodalan badan usaha. Yang kedua, segala hak, kewajiban, dan tanggung jawab berada di tangan negara. Yang ketiga, tujuan utamanya selain mencari keuntungan yaitu melayani semua masyarakat. Yang keempat, pemerintah bertindak sebagai pemegang dalam menetapkan kehidupan badan usaha. Yang kelima, pengawasan dilakukan oleh lembaga atau negara yang diberikan wewenang khusus. Yang ketujuh, berfungsi sebagai stabilisator perekonomian dalam upaya meningkatkan perekonomian rakyat. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang kegiatannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah yang bersangkutan. Permodalan BUMD sebagian besar dari pemerintah daerah dan sebagian lainnya dari berasal pihak swasta dalam bentuk saham-saham. Contohnya perusahaan daerah air minum PDAM, perusahaan pengelola pasar tradisional, dan perusahaan daerah kebersihan. Adapun ciri-ciri dari BUMD: 1. BUMD didirikan oleh pemerintah daerah. 2. Permodalan seluruh atau sebagian besar berasal dari pemerintah daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang ketiga, BUMD dipimpin oleh atau direksi yang diberhentikan oleh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, ataupun bupati. Bentuk-bentuk BUMN dan BUMD: 1. Perusahaan jawatan. 2. Perusahaan umum. 3. Perusahaan perseroan. Adapun jenis-jenis kegiatan usaha BUMD adalah usaha yang menyangkut banyak kegiatan umum di masyarakat. 1. Transportasi umum. Tentunya masyarakat sangat memerlukan transportasi yang sangat mudah di masyarakat, sehingga pemerintah daerah membangun transportasi umum, seperti contohnya di Jakarta terdapat Transjakarta, di Bandung terdapat Transmetro Bandung, di Surabaya terdapat Bus Surabaya. 2. Penyediaan air bersih.
Air bersih menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat di daerahnya, sehingga setiap kabupaten akan dipastikan BUMN akan membangun PDAM agar masyarakatnya memberikan kenyamanan terhadap kebutuhannya. Yang ketiga, pengelolaan pasar. Pasar menjadi tempat bertemunya masyarakat menjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat sangat terbantu dengan adanya pengelolaan pasar di daerahnya masing-masing. Seperti contohnya pasar tradisional di wilayah Jakarta, Makassar, tempat PD Pasar Makassar. Di Surabaya terdapat PD Pasar Surya Surabaya. Yang keempat, jasa perbankan. Melalui perbankan, sebelum kalian sudah mengetahui bahwa bank berfungsi sebagai lembaga informasi, bank juga membangun perekonomian di daerahnya, seperti memberikan pinjaman kepada masyarakatnya, mengambil uang di ATM. Contohnya di Jakarta terdapat Bank DKI, di Jawa Barat terdapat Bank Jalbar, di Surabaya terdapat Bank Surabaya.